Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para pendengar radio Suara Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Ta'ala kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur saya sampaikan kepada Ketua DKM dan para pengurus Masjid Agung Sukoharjo yang telah memberikan kesempatan untuk adanya kajian di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini. Yang ketiga juga saya sampaikan rasa syukur kepada seluruh panitia yang memberikan wasilah untuk kajian di pagi yang berbahagia ini. Demikian juga kepada antum semua yang hadir di tempat ini dan para pendengar radio Suara Quran yang mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, panitia membawakan judul atau meminta judul amalan utama yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin di akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau judulnya mungkin orang yang mau bikin judul kayaknya mudah. Amalan apa yang semestinya dilakukan di akhir zaman? Tapi kalau kita membahas untuk judul ini, sesungguhnya sangat sulit ya menggambarkannya apa. Dan kalau kita menjawab dengan kalimat yang singkat, maka jawabannya bisa dijawab dengan kalimat yang singkat, bahwa amalan yang paling mulia yang harus diamalkan oleh seorang mukmin di mana saja dia berada, kapan saja dia berada, adalah takwa. Sebab Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sebab Allah berfirman, dan persiapkanlah perbekalan olehmu, dan sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa. Fahadihi kalimah qasirah lakin tashtamilu ma'an katsirah. Ini kalimat yang singkat, kalimat yang pendek, tetapi memiliki makna
yang sangat luas. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Wa qala Allah Ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Wa qala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wa qala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lama sa'alahu ar-rajul faqala ittaqullaha haitsu ma kunta." Sesungguhnya judul tadi bisa dijawab dengan kalimat yang singkat. Amalan apa yang paling menyelamatkan seseorang di masa fitnah, di masa munculnya berbagai bentuk keburukan, yaitu di akhir zaman? Maka bisa dijawab dengan kalimat yang singkat. Amalan yang paling mulia adalah takwa. Karena Allah Ta'ala telah menjadikan takwa adalah sebaik-baik persiapan. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan takwa dalam berbagai tempat. Ketika mewasiati orang yang menikah, ketika mewasiatkan kepada para mujahid, ketika mewasiatkan kepada putri yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, ketika beliau syakratul maut, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibnati isbiri wattaqi fa inna ni'mas salaf ana laki." Wahai putriku, bersabarlah dan bertakwalah, karena sebaik-baik pendahulu adalah aku bagimu. Wa qala Irbadi Musariyah, wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Wa qala ka'annaha mau'izatu muwaddi'in wa usina. Qala usikum bi taqwallahi azza wajal was-sam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Rasulullah SAW ketika di akhir hayat berwasiat kepada para sahabat dengan mengatakan kalimat takwa, usikum bi taqwallahi azza wajal. Aku wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam banyak ayat bahwa sebaik-baik jalan keluar adalah takwa. Takwa adalah sesuatu yang akan menyebabkan seseorang diberikan kemudahan. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar baginya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan seluruh urusannya adalah mudah. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan memberikan kepada kamu jurang pemisah antara hak dengan batil. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi.
Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, maka Allah akan memberikan dua bagian dari rahmatnya, berupa petunjuk, berupa hidayah, berupa nikmat dunia. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah akan memberikan kepada kamu, menjadikan cahaya yang menyebabkan kalian bisa berjalan di atas hidayah. Wa yaghfir lakum, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kalian. Ini adalah takwa. Ini adalah hakikat takwa. Hadhihi kalimah saghirah tashtamilu ma'anin katsirah. Kalimat yang singkat ini, kalimat yang pendek ini memiliki makna yang sangat luas. Maka jawabannya adalah bisa dijawab dengan satu jawaban, dan muhadharah telah cukup sampai di sini insyaallah. Tetapi untuk menjabarkan kalimat takwa dan hakikat sisi yang lain, barangkali kita akan mengungkap isyarat-isyarat di dalam hadis yang menunjukkan tentang apa yang mesti diperbuat oleh seorang mukmin ketika dia berada di akhir zaman, di masa munculnya fitnah, di masa munculnya kesesatan, di masa munculnya kejelekan. Maka dari hadis-hadis itu kita akan mendapatkan beberapa isyarat tentang amal yang wajib diamalkan oleh kita. Di antara hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada kita adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu qala, inna min asrati sa'ah an yurfa'al ilmu wa yudharul jahl. Rasulullah SAW bersabda, di antara ciri hari kiamat dan di antara ciri dekatnya hari kiamat, diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan, nampaknya kejahilan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama thabata min hadisi Abdullah bin Amr, innallaha la yaqbidul ilma intizaan yantazi'uhu minal 'abd, walakin qabdul ilm biqabdil ulama hatta la yabqa 'aliman itakhadan nasu ru'asan juhala fasu'ilu fa'abtu bi ghairi ilmin fadhallu wa adallu. Perhatikanlah kepada dua hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara ciri hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan, banyaknya kebodohan yang menimpa kepada umat ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abdullah bin Amr ibnu As, maka beliau mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intizaan yantazihu minal 'abd. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengangkat ilmu dari seseorang di mana tiba-tiba seorang itu menjadi jahil dan diangkat dari hafalannya, diangkat dari dadanya. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, diangkatnya ilmu dengan diangkatnya para ulama, yaitu wafatnya para ulama, meninggalnya para ulama. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila
tidak tersisa di antara mereka dari orang-orang beriman, dari orang-orang yang berilmu, maka yang memberi fatwa adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berilmu. Maka dia ditanya, maka dia sesat dan menyesatkan. Al-hadithan yushirani ila syai'aini muhimain. Dua hadis ini menunjukkan kepada dua perkara yang sangat agung. Walaupun tentunya hadis ini adalah istinbatnya sangat banyak, tetapi hadis ini menunjukkan kepada dua perkara yang sangat penting. Yang pertama, al-ihbar bima sayakunu fi akhir zaman min qillatil ilmi wa qillatil ulama. Wa hadhil fitnah ra'sul fitan. Yang pertama, bahwa hadis ini menghabarkan kepada kita, memberitakan kepada kita bahwa di akhir zaman akan terjadi sedikitnya ilmu dan sedikitnya para ulama. Dan sedikitnya ulama dan sedikitnya ilmu merupakan pokok dari sumber seluruh fitnah, merupakan pokok dari seluruh sumber kejelekan, merupakan pokok dari setiap kesesatan, penyimpangan, fitnah, keburukan, kezaliman, dan seluruh keburukan kembali kepada jahil. Maka ini adalah isyarat yang pertama. Sedangkan isyarah yang kedua dari hadis ini adalah mengisyaratkan kepada kita annal afdalal amal fi hadzal waqt ala huwa al-ijtihadu fi talabul ilmi wal hirsu fi talabul ilmi. Maka hadis ini memberikan isyarat, memberikan penjelasan kepada kita bahwa di antara amal yang paling mulia, di antara amal yang paling agung, ketika munculnya masa seperti ini, ketika datangnya waktu seperti ini, adalah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Punya perhatian besar kepada ilmu, mempelajarinya, mengajarkannya, mendakwahkannya. Oleh sebab itu ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, maka mereka menganggap ilmu lebih dibutuhkan ketimbang minum dan makan. Ilmu lebih dibutuhkan ketimbang air dan cahaya matahari. Apabila manusia memahami hidupnya manusia adalah berkaitan dengan air, hidupnya manusia adalah berkaitan dengan cahaya matahari, dan hidupnya manusia adalah berkaitan dengan makan dan minum, maka salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka memandang, mereka berpendapat bahwa jiwa ini, hidup ini lebih membutuhkan kepada ilmu ketimbang kepada itu semua. Walidzalika qala ba'du ashabi al-Imam Malik, majlisu Malik khairu minad dunya wa ma fiha. Wa qala ashabu al-Imam Tsauri, majlisul Imam Tsauri khairu minad dunya wa ma fiha. Wa qad habara fi majlisihi nahwa 70,000 minal muslimin.
Oleh sebab itu disebutkan dari murid-murid Imam Malik, di mana mereka mengatakan majlis Imam Malik lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Berkata murid-murid Imam Tsauri rahimahullahu taala, majlisnya Imam Tsauri lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Lalu dikatakan telah hadir dalam majlis mereka tidak kurang dari 70.000 kaum muslimin dalam majelisnya. Lihatlah bagaimana salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, dari kesemangatan mereka, dari kesungguhan mereka dengan ilmu, dan bagaimana mereka memandang dunia dengan ilmu. Mereka memandang dunia ini adalah hina. Mereka memandang dunia ini adalah bukan satu sumber kemuliaan. Mereka memandang bahwa ilmu adalah sumber kebaikan. Dan diriwayatkan ketika Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala yamshi ma'al malik, dia berjalan dengan seorang raja, lalu ditanyakan kaum muslimin pada waktu itu, Ainal Malik, Ainal Malik, fa asyaru ila Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Oleh sebab itu, di masa Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, ketika kaum muslimin ditanya, mana sang raja, mana tuan raja, mana tuan raja, maka kaum muslimin berisyarat kepada Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, karena beliau adalah merupakan imam dan raja dalam ilmu, sehingga kaum muslimin mengisyaratkan kepadanya. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang paling mulia, jihad yang paling mulia adalah thalabul ilmi. Oleh sebab itu diriwayatkan dari ulama salaf, man lam yara al-gudu ila thalabul ilmi laisa minal jihad faqad naqasa aqluhu. Oleh sebab itu telah warid dari ulama salaf, barang siapa yang berpendapat bahwa berjalan mencari ilmu bukan jihad, maka orang itu dianggap akalnya kurang sehat, dianggap orang yang bukan jenius, dianggap bukan orang yang baik akalnya. Barang siapa yang menganggap berjalan mencari ilmu adalah bukan jihad. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama thabata min hadisi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, akhrajahu al-Imam Tirmidzi wa hasanahu faqala, man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan isyarah yang terdapat di dalam hadis ini juga menunjukkan kepada perkara yang sangat penting. Annal afdalal amal fi hadzal waqt, fi hadzal zaman, al-julus ma'al ulama, al-julus ma' ahlil ilmi. Bahwa di dalam hadis ini pun mengisyaratkan kepada kita kepada perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat agung, yaitu di antara amal yang paling mulia, di antara sikap mukmin yang paling mulia di masa munculnya penyimpangan, di masa dahsyatnya fitnah, syahwat dan syubhat, adalah duduk dengan orang-orang berilmu. Senantiasa kita bersama dengan orang-orang yang berilmu. Senantiasa kita berdekatan dengan orang-orang alim. Tawqiruhum wa ta'dhimuhum, yaitu kita memuliakan mereka, mengagungkan mereka, menempatkan mereka pada kedudukannya.
Karena Allah Ta'ala telah membesarkan kedudukan orang berilmu. Waqala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah Ta'ala narfa'u darajatin man nasha. Qala al-imamu darul hijrah wa huwa Imam Malik ay bil ilmi. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki. Lalu Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, yang dimaksud yaitu dengan ilmu. Di sana ada sebuah riwayah ataupun risalah yang berjudul Manazilul Ibad biqadri quwatul ilmiyah wa biqadri quwatil amaliyah. Mana ada sebuah risalah yang judulnya tingkatan seorang hamba sangat bergantung, sangat ditentukan dengan sejauh mana tingkat keilmuannya dan sangat bergantung kepada sejauh mana tingkat amalnya. Maka yang paling layak kita muliakan, yang paling layak kita agungkan di antara penduduk bumi adalah ulama, orang-orang alim. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi 'alal 'abidi kafadil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Wa qala Nabi sallam wa innal anbiya'a la yuwarithuna dinaran wala dirhama wa innama yuwarithuna al-ilma faman akhadha bihi faqad akhadha hadzin wafirin. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang perak, tidak mewariskan uang emas, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, dia telah mengambil sesuatu yang paling mulia dan sesuatu yang paling banyak dari sisi Nabi SAW. Kemuliaan dari Nabi SAW adalah ilmu. Maka ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan senantiasa manusia akan berada dalam kebaikan selama mereka memuliakan orang berilmu dan selama mereka memuliakan orang yang umurnya lebih tua darinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah mauqif yang paling mulia, mauqif yang paling agung, amal yang paling agung. Ihwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akan berikan beberapa misal untuk dua perkara ini, sebagai suri tauladan buat kita. Kita berikan contoh, dan contoh ini mungkin sering kita dengar. Contoh yang pertama berkaitan dengan ilmu. Bagaimana Jabir ibnu Abdullah berjalan 1 bulan demi 1 hadis. Bagaimana Ibnul Qasim rahimahullahu ta'ala meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Lalu dia berjalan menjadi seorang muhaddis selama 19 tahun. Dan dia tidak ketemu dengan anaknya kecuali setelah anaknya berumur 19 tahun dan duduk di majelisnya. Lihat kesemangatan salafus saleh dengan ilmu. Lihat bagaimana penjagaan mereka terhadap ilmu, sehingga lebih sedikit fitnah yang ada di antara mereka, lebih sedikit syubhat yang masuk di sekitar mereka, disebabkan kuatnya kesemangatan di dalam ilmu.
seorang muhadis yang merupakan murid Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang dikenal dengan Baqi Ibnu Makhlad rahimahullahu taala. Ini dikisahkan dalam kitab Syiar Alam Nubala. Bagaimana di masa terjadinya fitnah khalqul Quran, di mana sang Amirul Mukminin di zaman Imam Ahmad mengatakan Quran adalah makhluk, sehingga Imam Ahmad dipenjara dan para ulama ahli sunnah difitnah, mendapatkan musibah, siksaan, deraan, dan di antara mereka dipenjara. Maka seseorang yang bernama Baqi Ibnu Makhlad, dia dari Andalus, rajulun miskin, seseorang yang miskin. Dia ingin ketemu dengan Imam Ahmad, mengambil hadis dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Waktu itu belum ada pesawat, belum ada kereta api, belum ada mobil, dan belum ada perahu, atau belum ada apa yang dinamakan dengan kapal laut. Maka dia mengarungi lautan sampai ke Maroko, berjalan sampai ke Maroko. Lalu dari Afrika berjalan kaki sampai ke Baghdad, ke Irak. Sesampai dia di Irak, dia bertanya, "Aina majlisu al-Imami Ahmad?" Di mana majelis Imam Ahmad yang dia menyampaikan hadis. Jadi yang dia menyampaikan hadis. Maka orang-orang mengatakan, "Sayang, kamu datang ke sini bukan waktu yang tepat. Imam Ahmad sedang dalam tahanan rumah." Maka dia tidak berhenti di situ. Dia berpikir, bagaimana untuk mendapatkan hadis dari Imam Ahmad? Sedangkan rumah Imam Ahmad sedang dijaga oleh para penggawa kerajaan, supaya tidak ada seorang thalabul ilmi yang mengambil hadis darinya. Maka Baqi Ibnu Makhlad rahimahullahu ta'ala berpura-pura menjadi seorang pengemis. Bajunya compang-camping, kemudian kepalanya diikat dengan imamahnya dan membawa tongkat. Lalu penjaga rumah Imam Ahmad membiarkannya karena dia dianggap seorang pengemis. Maka dia mengetuk pintu rumah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Lalu Imam Ahmad berkata, "Aku menyangka engkau bukan orang sini. Dari sisi perangi dan wajah bukan orang sini. Kamu orang Afrika." Kata dia, "Aku lebih jauh dari apa yang kau sangka." "Dari mana kamu?" "Saya dari Andalus." "Buat apa kamu ke sini?" Kata dia, "Aku ingin mengambil hadis darimu." Kata Imam Ahmad, "Maaf, hari ini aku dilarang untuk menyampaikan hadis." Maka dia pun tidak berhenti karena kesungguhan mencari ilmu. Maka dia mengatakan, "Sungguh aku punya hilah, aku punya cara untuk mendapatkan hadis darimu. Aku punya siasat. Bagaimana cara kamu akan mendapatkan hadis dariku?" Dia mengatakan, "Aku akan datang kepada kamu, kepada engkau seperti gini. Dan aku akan membawa alat tulis dan kertas di bawah kainku ini." Maka kata sang imam, "Silahkan, kalau memang kamu bisa." Maka beliau melakukannya berhari-hari, sehingga diriwayatkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar Alam Nubala, maka berkumpulah dan dia bisa mengumpulkan hadis 300 hadis. Berhari-hari 300 hadis. Sampai Allah Ta'ala membukakan kesulitan kepada Imam Ahmad dan dimerdekakan Imam Ahmad, dikeluarkan dari penjara dan dibolehkan lagi menyampaikan hadis. Maka Imam Adz-Dzahabi meriwayatkan bahwa tidaklah Imam Ahmad mengajarkan hadis kecuali dia menceritakan Baqi Ibnu Makhlad rahimahullahu ta'ala. Ini lihat salafus saleh dengan ilmu dan bagaimana perjalanan mereka dengan ilmu. Al ilmu yu'ta, ilmu itu adalah didatangi. Tetapi hari ini ilmu adalah datang di tengah-tengah kali antum.
Ini adalah perbedaan antara kita dengan salafus saleh ridwanullahi taala alaihi. Nah, contoh yang ketiga atau contoh yang keempat. Lihatlah di hadis yang pertama dalam Sahih Muslim yang memberikan isyarat kepada contoh yang sangat agung ini. Seorang tabi'in yang bernama Yahya ibnu Ya'mar dan Humaid ibnu Abdurrahman telah terjadi di daerahnya, yaitu Basrah. Pada waktu itu adalah Basrah, karena di situ sumber apa? Fitnah. Yaitu sekelompok orang yang mengatakan al-amru unuf, alladzina yunkiruna al-qadar, alladzina yunkiruna ilmallah. Sekelompok orang yang mengingkari tentang takdir, mengingkari tentang ilmu Allah. Mereka mengatakan Allah tidak tahu kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Maka lihat, kedua tabi'in ini, yaitu Yahya ibnu Ya'mur dan Humaid ibn Abdurrahman, dia berjalan ke Madinah sekalian umroh dan haji. Dia mengatakan, sungguhnya aku ingin menemui sahabat Nabi dan aku ingin menyampaikan cerita ini kepada mereka. Maka keduanya berjalan sampai Allah Ta'ala memberikan taufik ketemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu keduanya menghampiri Abdullah bin Umar dengan adab yang sangat mulia. Salah seorang di antara mereka di sebelah kanan, salah seorang di antara mereka di sebelah kiri. Sebab dalam riwayat Muslim itu tidak disebutkan siapa yang di sebelah kanan dan siapa yang di sebelah kirinya. Lalu yang lebih tua di antara keduanya berkata, "Ya Aba Abdurrahman." Karena kunyahnya Abdullah bin Umar adalah Abu Abdurrahman. Di antara nama anaknya adalah Abdurrahman. Ya Aba Abdurrahman. Dia mengkisahkan, sesungguhnya di daerahku, sesungguhnya di Basrah telah muncul orang yang mengatakan al-amru unuf. Faqala Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Lalu berkata Abdullah bin Umar, seandainya kalian ketemu dengan mereka, fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bari'un minni. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, kalau kamu ketemu lagi dengan mereka, sampaikan kata-kata dariku, sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka sebagaimana berlepas diri mereka dari aku. Lalu dia mengatakan, wallahi lau anfaqa ahaduhum zahaban misla uhudin la yaqbalullahu minhum hatta yu'mina bil qadar fa inni sami'tu min abi, yakni Umar bin Khattab, al hadis at-tawil. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, sampaikan juga kepada mereka, seandainya mereka mengsedekahkan, berzakat atau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima dari mereka sehingga mereka beriman kepada takdir. Karena aku mendengar dari Nabi SAW, yaitu hadis yang panjang, tentang ketika ditanya tentang hadis Jibril, mal iman, qala al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis ini punya faedah yang sangat agung dengan maudhu yang kita bahas ini. Lihatlah kedua tabi'in ini, ketika muncul di antara mereka fitnah,
ketika muncul di tengah-tengah masyarakat mereka keburukan, maka mereka melakukan rihlah demi mencari ilmu, melakukan perjalanan yang sangat agung, melakukan jihad yang sangat besar, yaitu thalabul ilmi. Beliau mengatakan, kami ingin langsung mendengar dari sahabat yang mereka belajar dari Nabi SAW untuk menghukumi mereka ini. Apa untuk hukum mereka ini? Ini menunjukkan apa? Di antara amal yang paling mulia, di antara amal yang paling agung ketika muncul fitnah adalah bertanya, duduk istifsar kepada ulama, pada orang alim. Bagaimana ini adalah seorang tabi'in kibar, tabi'in yang mulia, tabi'in yang sangat agung, seorang muhaddits. Ia berdatang berdua. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu memberikan pelajaran yang sangat agung. Hal annahu yahkumu bi aqlihi, hal annahu yatakallam min nafsihi min aqlihi. Kemudian kita lihat bagaimana Abdullah bin Umar, apakah menghukumi mereka dengan akalnya, menghukumi mereka dengan hawa nafsunya? Tidak. Maka beliau mengatakan, ketika menghukumi kafir orang yang mengingkari ilmu Allah, ketika menghukumi kafir orang yang mengingkari takdir berkaitan dengan ilmu, maka Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya aku telah mendengar dari bapakku bahwa Rasulullah SAW bersabda begini-begini. Nah, ini menunjukkan ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa kebaikan bersumber dari ilmu dan bersumber dari ahlinya. Dan menunjukkan dari hadis-hadis yang tadi, demikian juga hadis ini, bahwa ketika orang menjawab agama, menjelaskan agama tidak dengan ilmu dan bukan dari ahlinya, maka akan terjadi keburukan sebagaimana diisyaratkan dalam hadis tadi, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Dan ini adalah pelajaran yang sangat agung, mengisyaratkan isyarat yang sangat besar. Bagaimana kedua tabi'in ini berjalan sengaja ke Madinah dari Basrah, menunaikan umrah, menunaikan haji, ingin bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka ini adalah amal yang paling mulia, amal yang paling agung, yang semestinya seseorang lakukan hari ini. Para talabatul ilmi, para pendengar radio surah Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang pertama. Kemudian merupakan amal yang mulia yang wajib dilakukan oleh seorang mukmin ketika munculnya fitnah. Hadis yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakun fitanul qaidi fiha khairun minal qaimi wal qaimu khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i. Rasulullah SAW bersabda, akan muncul fitnah yang beliau mengatakan bahwa fitnah orang yang berdiri lebih baik ketimbang yang duduk, dan yang duduk lebih baik ketimbang orang yang
berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik dengan orang yang lari. Para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa fitnah dalam satu masa itu adalah dahsyat, itu adalah agung, besar. Maka hadis ini mengisyaratkan kepada hal yang sangat agung. Dan di sini juga kita memahami dua sisi, sebagaimana kita memahami hadis yang pertama. Hadis ini mengisyaratkan bahwa fitnah syubhat, fitnah syahwat, termasuk di dalamnya adalah fitnah ikhtilaf. Bahkan fitnah ini akan sampai kepada al-qatlu wal hajru. Fitnah ini akan membuahkan perselisihan. Bahkan fitnah ini akan membuahkan peperangan dan pembunuhan. Yang Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa orang yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik ketimbang orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, di satu masa, di satu ketika, bahwa ada amalan yang mulia ketika muncul fitnah, yaitu apa? As-sukut, yaitu bersikap diam. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada sejarah bagi kita semua. Para sahabat ridwanullahi taala alaihim, ketika awal muncul fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, seperti fitnah terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, fitnah waqatil Jamal, fitnah waqatus Siffin. Seperti terjadinya fitnah terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, terjadinya perang Jamal, terjadinya perang Siffin, dan apa yang terjadi di zaman kekhilafahan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun kita memahami dan sejarah menyebutkan bahwa di antara dua ijtihad antara Ali dengan Muawiyah, maka yang lebih tepat ijtihadnya adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketimbang ijtihadnya Muawiyah berkaitan dengan masalah pembunuh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Maka terjadi perbedaan antara Ali dengan Muawiyah. Tetapi ingat, perbedaan antara Ali dengan Muawiyah bukan berkaitan dengan kedudukan khilafahnya, bukan berkaitan dengan imamahnya. Karena Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu berkata,
Sebagaimana diriwayatkan dengan riwayat yang sahih bahwa Muawiyah berkata, sesungguhnya aku mengetahui, wahai Ali, bahwa engkau ada lebih baik dariku dan lebih afdal dariku, dan aku pun tidak meminta keimamahan, tidak minta kehilafahan, hanyalah aku adalah meminta darah. Itu apa? Kenapa? Sebab wajar jika seandainya aku adalah dengan Utsman adalah anak pamannya, maka aku meminta untuk ditegakkan qisas kepada pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka mu'dhamu sahabah, kebanyakan para sahabat ketika muncul terjadi fitnah ini, fa ba'du kibari sahabah as-sukut. Maka sebagian pembesar para sahabat adalah berdiam. Karena ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa terkadang dalam satu ketika, dalam satu masa, bahwa orang yang diam baik dan lebih baik ketimbang orang yang menghadap. Ihwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga menunjukkan dengan hadis-hadis yang lain bahwa yang dimaksud dengan as-sukut bimakna at-ta'anni wa ta'aqqud qabla al-qawli wal amal hatta tatahaqqaqu masalih wa tantafil mafasid. Dan di antara amalan yang paling mulia yang diisyaratkan dengan hadis seperti ini dan yang lainnya, bahwa di masa terjadinya keburukan, di masa terjadinya fitnah, maka seseorang itu tidak melakukan perbuatan dan tidak melakukan amalan dan tidak mengucapkan satu ucapan kecuali setelah dia betul-betul mempertimbangkan tentang maslahatnya dan dia mengetahui madaratnya tiada atau setidaknya adalah sedikit. Ihwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sikap seorang mukmin, terutama sikap seorang dai. Sebab ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ucapan terkadang menjadi sumber fitnah. Tasarruf dari seseorang terkadang menjadi sumber fitnah. Oleh sebab itu ihwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, mereka adalah merupakan guru kita semua. Mereka merupakan suri tauladan bagi kita semua. Bagaimana dalam sejarah mereka, bagaimana sikap mereka, sehingga ihwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dikisahkan, terutama di masa-masa fitnah, ketika mereka diminta fatwa, maka mereka tidak menjawabnya sehingga mereka mengisyaratkan kepada orang-orang yang lebih tua dan lebih a'lam dari mereka. Karena di sini mengisyaratkan isyarat yang sangat agung yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berupa berdiam, kemudian tidak berkata, tidak beramal, sehingga kita betul-betul mengamalkan sabda Nabi SAW, min husni islamil mari tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan seorang mukmin adalah meninggalkan setiap perkara yang tidak ada maslahat buat agamanya.
Dia senantiasa berpikir ketika akan berkata. Dia senantiasa berpikir ketika akan beramal. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan yang paling berbahaya di masa munculnya fitnah, di mana orang berkata dengan seukuran khobar yang sampai kepadanya, dengan seukuran berita yang sampai kepadanya, maka ini adalah sumber kerusakan. Kemudian di antara sumber kecelakaan di masa fitnah, dia berkata dengan semata-mata emosional untuk menjawab, untuk membantah, dan dia tidak melihat maslahatnya. Termasuk sumber kecelakaan, sumber keburukan, dan sumber besarnya fitnah, di mana seseorang berbuat mimbabi radul fi'il bil fi'il. Seperti kata orang mengatakan melakukan perbuatan dengan alasan balas dendam. Kenapa melakukan ini? Karena saudara kita telah dibeginikan. Kenapa Anda melakukan ini? Karena saudara kita di Palestina melakukan ini, dilakukan begini. Karena orang-orang saudara kita di Irak dilakukan begini, maka saya melakukan ini adalah balas dendam. Atau yang sejenisnya dan sejenisnya. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sebaik-baik amal di masa fitnah adalah orang yang ketika dia berkata, yang ketika dia beramal telah memperhitungkan maslahat yang dia lihat dan telah memperhitungkan mafsadat yang dia prediksi dari apa yang akan dikatakannya dan apa yang akan diperbuatnya. Ihwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sejarah di sini. Tadi ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di penjara. Dan ini adalah ulama besar. Beliau didera. Beliau diikat. Apakah kaum muslimin di zamannya melakukan sesuatu karena sebagai tanda kecintaan kepada Imam Ahmad? Ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala didatangi oleh sekelompok kaum muslimin, yang Imam Al-Mawarzi mengatakan, kami tidak tahu tentang jumlah mereka. Mereka menuntut kepada Imam Ahmad untuk memberontak. Mereka menuntut kepada Imam Ahmad untuk mengisyaratkan agar mengangkat senjata kepada amir di masanya. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, walaupun dia telah melihat begitu banyaknya kaum muslimin yang ada di belakangnya, kemudian dia telah merasakan musibah yang menimpa kepadanya, siksaan yang menimpa kepadanya, tetapi dia memprediksi maslahat. Maka dia memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk bersabar. Maka memerintahkan kepada kaum muslimin untuk tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh salafus saleh. Itu apa? As-sabru. Sabar kepada kedoliman imamnya. Dan buah dari perbuatan ini, dan buah dari sikap Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan berpikir panjang, dengan memprediksi maslahat, madarat yang akan ditimbulkan, memerintahkan sabar, maka dengan tamasuknya, berpegang teguhnya kepada sunnah, maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tidak lama dibukakan oleh Allah ta'ala dan dikeluarkan. Bahkan sang amir telah berubah mengatakan Quran adalah kalamullah dan menjadikan Imam Ahmad sebagai guru besar setelahnya. Lihat ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sikap seorang ulama besar ketika munculnya fitnah. Ihwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ketiga.
yang mungkin akan mengisyaratkan tentang hal-hal yang sangat penting buat kita adalah hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu. Hadis ini adalah hadis yang sangat panjang dan kita insyaallah sering mendengarnya. Di mana Hudzaifah berkata di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana nasu yas'aluna anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafatan an yudrikani." Hudzaifah berkata, orang-orang bertanya tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Sebab aku merasa takut jika seandainya kejelekan itu menimpa kepadaku. Maka Hudzaifah berkisah dan menyebutkan, dulu aku dalam kejelekan jahiliyah, lalu datang kenabian, datang kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan? Maka baginda Rasulullah mengatakan, "Na'am." Lalu pokok bahasan dalam hadis ini, faqala Hudzaifah, "Fahal min ba'dil syarri min khairin ya Rasulullah?" Qala na'am. Walakin fihi dakhanun. Qala wa ma dakhanu ya Rasulullah? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Qala fahal min ba'dil khairi fihi dakhanun min syarrin? Qala na'am. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabuhu qadafuhu fiha. Qala sibhum lana ya Rasulullah. Qala hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina. Qala famadza ta'muruni in adraktu dzalik? Qala talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Al-hadis. Apakah setelah masa kebaikan akan datang masa kejelekan? Maka Nabi SAW mengatakan iya. Apakah setelah masa kejelekan akan datang masa kebaikan? Maka Rasulullah SAW mengatakan iya, tetapi ada kabutnya. Lalu Nabi SAW ditanya apa kabutnya? Maka Nabi SAW menjawab, yaitu munculnya orang-orang yang mengambil suri tauladan bukan dariku dan mengambil petunjuk bukan dariku. Yang dimaksud di sini munculnya ahlu bidah. Apakah setelah masa kebaikan yang ada kabutnya akan datang masa kejelekan? Maka Rasulullah SAW mengatakan iya, yaitu munculnya para penyeru yang menyeru ke jurang api neraka. Siapa yang memenuhi ajakan mereka, maka dia akan dijerumuskan kepada api neraka. Lalu Hudzaifah bertanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku jika seandainya aku mendapatkan masa ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, komitmenlah, tapakilah, ikutilah jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, bagaimana aku jika tidak mendapati imam, tidak mendapat jamaah? Faqala fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkanlah firqah-firqah itu, walaupun kau mati dalam keadaan memakan akar-akar dan engkau seperti itu, tetap dalam keadaan istiqomah. Jadi dalam keadaan apa? Istiqomah. Nah, hadis ini memberikan isyarat kepada apa yang kita sedang bahas. Dan kita juga akan mengisyaratkan ini sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Isyarat yang pertama, bahwa hadis ini memberikan kabar, berita
berupa kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita, bahwa akan muncul fitnah yang sangat besar yang menimpa kepada umat ini, yaitu yang dinamakan fitnah syubhat, fitnah syubhat, dan ahlinya, yaitu yang memunculkan syubhat ini, yang memunculkan penyimpangan, yang memunculkan kesesatan. Mereka adalah para pemimpinnya, mereka adalah wali-walinya, yang akan menyebarkan, yang memunculkan, yang membawanya, yang dinamakan dengan du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru ke jurang api neraka. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam banyak hadis seperti akan munculnya orang-orang yang mengaku jadi nabi palsu, akan munculnya yang dinamakan al-a'immatul mudillun, para pemimpin yang menyesatkan. Di dalam hadis yang lain disebutkan, yaitu apa? Munafik alimul lisan, orang-orang munafik yang lisannya pandai membikin rekayasa, menyebarkan syubhat di tengah-tengah umat ini. Ini disyaratkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Dan ini adalah bentuk kasih sayang dari Nabi SAW. Maka di antara amalan yang paling mulia yang merupakan syarat yang kedua dari hadis ini, amalan yang paling mulia di masa fitnah di akhir zaman adalah luzumul jamaah. Komitmen kepada jamaah. Tetapi orang-orang berbeda-beda dalam mengartikan luzumul jamaah. Apa yang dimaksud komitmen kepada jamaah? Di antara sebagian kaum muslimin ada yang mereka sibuk mengangkat para pemimpin. Lalu mereka mencocokkan hadis ini dengan kata-kata jamaah. Siapa yang keluar dari jamaahnya keluar dari hadis ini. Maka ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama seperti Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala dan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dan para ulama yang lainnya, mereka mengartikan jamaah kepada 5 makna yang itu warid dari ulama salaf, dari para sahabat, dari para tabi'in. Maka yang dimaksud dengan komitmen kepada jamaah yang disebut adalah merupakan amalan yang terbaik adalah diterjemahkan oleh para ulama tidak lepas dari 5. Yang pertama yang dimaksud dengan jamaah humus sahabat, mereka adalah para sahabat. Maka yang dimaksud dengan komitmen kepada jamaah adalah komitmen kepada jalannya para sahabat, mengikuti jejak para sahabat. Oleh sebab itu ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam syarah Sunan Tirmidzi, beliau mengatakan bahwa kalimat yang menunjukkan jamaah adalah mereka adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang dimaksud dengan adalah al-ulama al-mujtahidun, yaitu para ulama mujtahid dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan sampai ulama hari ini. Maka yang dimaksud komitmen kepada jamaah adalah komitmen kepada jalannya orang-orang soleh. Kita berjalan di belakang para ulama, para mujtahid, salafus soleh, ridwanullahi ta'ala alaihim. Sedangkan yang ketiga yang dimaksud dengan al-jamaah hiya as-sawadul a'zam. Yang dimaksud dengan jamaah mereka adalah sawadul a'zam, kelompok yang banyak. Yang dimaksud di sini adalah ahlul haq, pembawa kebenaran. Dan di antara makna jamaah diartikan oleh para ulama adalah hiya al-haq
wa ahluhu. Yang dimaksud dengan jamaah adalah kebenaran dan yang membawanya. Maka yang dimaksud komitmen kepada jamaah, komitmen kepada kebenaran, loyalitas kepada orang yang membawanya. Maka ini yang dimaksud dengan jamaah. Sedangkan di antara makna jamaah, dalam makna yang kelima yang dimaksud dengan jamaah adalah idajtama'al muslimuna ala amirin fayubayi'unahu wa yuti'unahu wa ada'amul khuruji alaih. Sedangkan yang dimaksud makna yang kelima yang dimaksud dengan jamaah adalah jika kaum muslimin sepakat kepada seorang amir, kepada seseorang, membaiahnya dan mentaatinya, maka yang dimaksud dengan jamaah adalah amirul mukminin, pemimpin mukmin, yang di tangannya baiah, yang di tangannya stabil politik, yang di tangannya kekuasaan, maka dia dinamakan dengan jamaah. Maka para ulama mengatakan, kalau disimpulkan makna jamaah adalah memiliki dua makna. Jamaah bimana manhaj wa akidah, jamaah yang artinya adalah manhaj, metode berpikir, jalan beragama, akidah yang benar. Maka ini mencakup kepada makna yang tadi banyak. Sahabat, al-ulama mujtahid, kemudian ahlul haq. Sedangkan yang kedua yang dimaksud dengan jamaah adalah taat, komitmen kepada amirul mukminin dalam perkara yang ma'ruf, tidak memberontak, tidak keluar darinya selama dia adalah mukmin. Maka ihwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan itulah Nabi SAW menasihatkan, usikum bitaqwallahi azza wajal. Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Maka ini masuk artinya takwa dalam masalah akidah, takwa di dalam amal, di mana kembali kepada dalil, kembali kepada sumber hak, luzumul jamaah, ahlinya. Sedangkan yang kedua, usikum bitaqwallahi azza wajal was-sam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Hendaklah kalian mendengar dan taat sampai ditakdirkan yang memimpin kamu seorang budak yang berkulit hitam, berkepala kecil, maka kamu wajib taat. Takwa dan luzumul jamaah, sumber kebaikan. Ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mengkisahkan tentang Hajjaj dan mengisahkan beberapa kejadian sebelum beliau dari fitnah, didapatkannya pemimpin yang zalim. Kemudian ada beberapa ijtihad dari ulama yang diriwayatkan dalam sejarah bahwa mereka keluar dengan ijtihadnya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa tidak ada buah dari keluar dari ketaatan pemimpin ketika nampak padanya keboliman kecuali berbuat fitnah ujungnya. Artinya apa? Berbuah sesuatu yang lebih buruk ketimbang sebelumnya. Ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, Nabi SAW menjelaskan, isbiru hatta talqauni fi haudi. Maka Nabi SAW mengatakan, sabarlah kalian terhadap kedoliman pemimpinmu, walaupun telah mengambil hartamu, mendera punggungmu, maka sabarlah sampai kalian bertemu denganku di haudku. Lalu Nabi SAW menyebutkan haudnya itu seperti apa?
nikmat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang istiqomah. Maka ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau mengatakan, tuluhu masiratu syahrin wa arduhu masirata sahrin, ma'uhu abyadu minal laban wa ahallu minal asal, aniyatuhu ka'adadin nujumi minas sama, man yashribu minhu lam yadma minhu abada. Lalu Nabi SAW menyebutkan haud ini bagi orang-orang yang punya kesabaran di masa munculnya fitnah, menerima musibah yang menimpa kepadanya. Maka beliau mengatakan, telaga itu lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan, panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan, airnya lebih putih dari madu, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, gayungnya sebanyak bintang-bintang di langit, sehingga tidak ada di antara orang yang diizinkan untuk meminumnya akan berdesak-desakan, tidak akan kebagian. Setiap di antara mereka akan disediakan gayung-gayung, gelas-gelas yang disediakan. Barang siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan haus selamanya. Maka ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah amalan yang sangat agung, luzumul jamaah. Dan di dalam hadis yang mulia ini juga mengisyaratkan, di antara amalan yang paling mulia di masa fitnah adalah al-istiqamah, yaitu bersikap istiqomah, teguh, tegar. Karena Nabi SAW mengatakan, bagaimana kalau kamu tidak mendapatkan jamaah? Bagaimana kalau kamu tidak mendapatkan imam? Maka Nabi SAW mengatakan, fa'tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan seluruh bentuk-bentuk firqah, kesesatan. Walaupun engkau menyendiri, memakan di hutan dengan akar-akar dan engkau mati dalam keadaan begitu, maka itu lebih baik bagi kamu. Istiqomah, sabru, sabar dan istiqomah, ini adalah merupakan bekal yang sangat mulia bagi orang-orang yang beriman. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kisahkan ulama yang mengamalkan hal ini. Taulah sejarah terhadap seorang ulama, yaitu al-imam yang mengarang kitab Syarh Sunnah, al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Syafi'i, dan bagaimana ulama-ulama yang lainnya. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang lain, yang hadis ini dihasankan oleh sebagian para ulama, bahwa akan datang satu masa di mana Rasulullah SAW mengatakan, al-qabidu alaihima kal-qabidi alal jamal. Orang yang berpegang teguh kepada keduanya, itu Al-Quran dan Sunnah, bagikan orang yang memegang bara api. Wa qala Al-Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala, alaikum bi athari man salaf wa in rafadokan nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zahrafalakal kaulu. Rasulullah SAW menggambarkan orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, orang yang istiqomah, adalah bagaikan orang yang memegang bara api. Sehingga disebutkan dalam ujung hadis itu, maka mereka akan mendapatkan ganjaran 50 lipat di antara kamu. Artinya dari sisi pahala yang akan diberikan kepada orang yang ada di akhir zaman dan dia istiqomah.
dan dia adalah beristiqomah. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Al-Auza'i mengatakan, "Alaikum bi athari man salaf." Hendaklah kalian komitmen kepada apa yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu, baik perbuatan ataupun ucapan, baik akhlak ataupun sikap. Ikuti mereka, ikuti sikap mereka, ikuti apa yang dikatakan oleh mereka, ikuti apa yang diamalkan oleh mereka. Walaupun kalian akan dihinakan, akan dikucilkan. Dan hati-hatilah dalam setiap perkara yang baru yang dimunculkan oleh orang-orang yang baru, walaupun mereka menghiasi ucapan mereka dengan kata-kata yang baik. Maka ini adalah istiqomah, adalah amalan yang terbaik, amalan yang sangat mulia. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis yang terakhir, karena waktunya tidak mencukupi untuk pertanyaannya. Hadis yang terakhir adalah hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengkisahkan, dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada para sahabat. Seraya dia berkata, "Siapa di antara kamu yang tahu fitnah yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Faqala Hudzaifah, "Ana ya Amirul Mukminin." Aku wahai Amirul Mukminin. Innaka lajari. Lalu Umar mengatakan, sesungguhnya engkau begitu cepat menjawab. Qala fitnatur rajuli bimalihi wa ahlihi wa jiranihi tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Al-hadis. Potongan hadis ini. Hudzaifah pernah ditanya oleh Umar, "Siapa di antara kamu yang tahu fitnah yang dihabarkan oleh Nabi SAW?" Maka Hudzaifah mengatakan, "Aku." Apa itu? Kata Umar. Fitnahnya seseorang dari hartanya, dari keluarganya, dari tetangganya, yang akan bisa dihapuskan dengan sholat, dengan sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pun mengisyaratkan dua isyarat yang sangat agung berkaitan dengan apa yang kita bahas. Yang pertama, bahwa di antara fitnah akhir zaman, fitnah tentang harta, fitnah tentang dunia, fitnah termasuk di dalamnya adalah tentang wanita, kedudukan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyatakan dengan fitnah ini, "Ma di'bani ja'i'ani arsala fi ghanamin afsad laha min hirsil mari alal mali wa syaraful dini." Tidaklah dua ekor serigala yang dilepas di tengah-tengah kambing lebih rusak ketimbang rakusnya seseorang kepada harta. Ini menunjukkan ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam satu ketika akan menimba kepada umat ini, akan menimba kepada kita, bahwa di antara sebagian umat ini, bahkan sebagian besar dari umat ini, ada yang mencintai dunia melebihi kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kebenaran, kepada ilmu,
dan mereka menjadikan dunia adalah segalanya. Menjadikan dunia adalah sumber kenikmatannya. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam riwayat yang lain bahwa satu ketika sebagian dari umat ini tidak ada kepedulian tentang hartanya, apakah dari yang halal ataupun dari yang haram. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma ukhida minhu amin halali aminil harami. Akan datang satu masa di mana seseorang tidak peduli lagi dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataupun dari yang haram, maka tidak ada pertanyaan lagi. Tidak seperti sahabat, dan di antara mereka seorang sahabat yang bernama Rifa'ah ibn Rafi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ayul kasbil atyab." Tidak ada lagi orang-orang yang muncul seperti Rifa'ah ibn Rafi yang berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku kasab apakah yang paling baik." Tetapi justru akan muncul orang-orang yang berkata, "Kami tidak peduli mana halal mana haram." Bahkan mungkin hari ini kita dapatkan orang-orang yang mengatakan ketika dikasih tahu tentang halal dan haram, karena kesempitan dunia, dia berkata, "Hari ini Pak, maaf, jangankan yang halal, yang haram pun kami susah mencarinya." Ini gambaran ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fitnah yang sangat besar. Bahkan tidak sedikit fitnah wanita. Dan fitnah wanita ini telah digambarkan oleh Nabi SAW. Ittaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awala fitnatin ala bani Israil kana fin nisa. Bertakwalah kamu tentang dunia dan bertakwalah kamu menghadapi wanita, karena fitnah yang pertama menimpa kepada Bani Israel adalah wanita. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini dua perkara yang sangat dahsyat akan menimpa kepada umat ini. Bahkan ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, tentang fitnah wanita ini bukan hanya ini. Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga wanita-wanita dari Bani Daus mereka akan melenggak-lenggokkan pantatnya di sekitar kuburan dan mereka akan menyembah kuburan. Tahu sejarah atau tahukah kita tentang sejarah Daus? Kabilah Daus? Kabilah Daus adalah kabilah ketika di zaman Nabi SAW adalah kabilah yang mereka terkenal dengan kesyirikannya. Di antara mereka ada sahabat yang bernama Tufail ibnu Amr ad-Dausi, yang dia masuk Islam dan baru seorang yang masuk Islam. Lalu dia meminta kepada Nabi SAW untuk berdakwah. Lalu dia berdakwah berhari-hari, berbulan-bulan, tapi tidak ada seorang pun yang masuk Islam. Maka dia datang kepada Nabi SAW lalu berkata, Ya Rasulullah, doakan mereka dengan adab, kirim kepada mereka adab. Lalu Nabi SAW bersabda dan tidak memenuhi permintaan Tufail ibn Abdurrahman ad-Dausi. Beliau berkata, Allahumma di Dausan wati ilaihim. Ya Allah, tunjukkanlah Ahlul Daus. Datang lagi mereka. Lalu didakwahi dan alhamdulillah tidak ada seorang pun dari kabilah Daus kecuali masuk Islam dan bertauhid. Tetapi Nabi SAW mengisyaratkan bahwa nanti di akhir zaman dari sejumlah kaum Daus ini akan menyekutukan lagi Allah. Dan diisyaratkan oleh Nabi SAW adalah para wanita. Di mana Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga wanita-wanita Daus mereka berjoget, mereka bertawaf di sekitar kuburan dengan melenggak-lenggokkan pantatnya. Ini isyarat fitnah di akhir zaman adalah antara wanita dengan kekuasaan.
yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, di antara amalan yang paling mulia ketika muncul fitnah adalah kasratul ibadah. Ini adalah poin yang terakhir yang saya bisa jelaskan. Bahwa di antara amalan yang paling mulia ketika munculnya fitnah dan masa dahsyatnya fitnah adalah memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ibadatu fil hajri ka hijratul ilayah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, beribadah di masa fitnah, di masa terjadinya syubhat, peperangan dan sejenisnya, maka seperti orang yang berhijrah kepadaku. Al-amalu fil hajri ka hijratu ilayah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara amalan yang paling mulia yang merupakan jalan keluar dari fitnah, as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Lalu Nabi SAW menjelaskan di antara amalan yang paling mulia, di antara amalan yang sangat besar yang akan memberikan pengaruh menjaga diri seseorang dari fitnah, as-salat, yaitu salat. Sebab dinyatakan dalam ayat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat ini akan melarang manusia, akan menyebabkan manusia terhalang dari berbuat fahsya dan munkar. Salah satunya adalah dari berbuat perzinahan. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah. Kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang ikhtilaf tentang kesahihannya, tetapi maknanya insyaallah ini maknanya adalah makna yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, antumul yauma ala bayyinatin min rabbikum wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah wa satadharu fikum sakratani, sakratul jahli wa sakratul hubul aishi fala ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la tujahiduna fi sabilillah. Al hadis. Kalian sekarang berada dalam keadaan terang benderang, berada dalam petunjuk. Maka kalian mengajak manusia kepada yang ma'ruf, melarang manusia dari yang mungkar dan berjihad di jalan Allah. Dan akan muncul di tengah-tengah kalian dua penyakit yang mematikan, dua penyakit yang akan menyebabkan kaum muslimin terpuruk terbelakang, ditimpa musibah dan malapetaka. Yaitu apa? Syakratul jahli, kejahilan kepada agamanya, kebodohan kepada agamanya. Dan yang kedua, kecintaan yang berlebihan kepada hidupan dunia. Maka akan muncul di tengah-tengah kalian apa? Keburukan. Yaitu apa? Tidak mengajak manusia kepada yang ma'ruf, tidak melarang manusia dari yang mungkar, dan tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah keburukan di tengah-tengah umat ini. Maka terjadilah kejelekan-kejelekan di tengah-tengah umat ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan di antara amalan yang sangat mulia adalah memperbanyak salat. Bukan salat wajib saja, tetapi salat tatawu, salat sunnah, salat rawatib, salat malam, dan salat-salat yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW. Memperbanyak sedekah, amal soleh, kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini di antara amal-amalan yang dinyatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah. Sungguh sangat banyak hadis yang berkaitan dengan fitnah dan amalan yang semestinya kita lakukan, tetapi berhubung dengan waktu yang kita miliki. Sampai di sini maka pembahasan kita dicukupkan sampai di sini dan menyisakan untuk pertanyaan insyaallah. Kemudian di sini ada pertanyaan yang sudah masuk kepada panitia di sini melalui SMS. Pertanyaannya, Assalamualaikum fikum, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang atau dai yang mengatakan bahwa salafi itu kolot
tidak peduli dengan kondisi umat dan ungkapan-ungkapan lain yang negatif. Dari Umayyad Sukoharjo Jazakumullah khairan. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar suara radio Quran di mana saja berada, apa yang muncul mungkin fitnah bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang kolot atau tidak memperhatikan kondisi umat. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sesungguhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala telah menjawab dengan kalimat yang singkat yang merupakan karakter sikap ahlu sunnah. Beliau mengatakan ahlu sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamun nasi bin nas. Ahli sunnah adalah orang yang paling tahu kepada kebenaran, orang yang paling komitmen kepada kebenaran. Kemudian mereka adalah orang yang penuh kasih sayang, yang sangat besar kecintaannya kepada sesama manusia muslim di mana saja berada. Tidak diragukan lagi bahwa kaum muslimin di belahan dunia hari ini, bukan hanya di kita di Indonesia tetapi di seluruh belahan dunia, telah ditimpa dua musibah yang sangat besar. Musibah yang pertama yang merupakan pokok dari seluruh musibah adalah kejahilan yang menimpa kepada umat ini. Menjauhnya umat ini dari agamanya, menyelisihinya sebagian besar umat ini dari agamanya. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Thauban, yushaku an tada'a likumul umamu kama tada'al aqlatu fi qas'atiha. Faqala qail awal min kilatin yawma idzin nahnu ya Rasulullah, qala bal antum katsirun walakin gusaun ka gusais sail wala yanzi'anallahu min qulubi aduwikumul mahabah wala yakrifanallahu baina qulubikumul wahna. Faqalu wa mal wahna ya Rasulullah, qala hubu dunya wa kahratul maut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabayyatum bi'ina wa akhadtum adan baqara raditu lakum bizani wa taraktumul jihada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsu khisalin fa inni a'udzu billahi bihinna an tudrikuhunna lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu ila fashafihim ta'un wal aujau allati lam takun madat fi qaumil ladzi madau walam yankusu al mikyala wal mizana ila ukhidu bisinina wasidatil maunati wa jura sultani walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatar laulal bahaimu lam yumtaru walam yamkudu ahdallahi wa rasulih illa ini ja'alahum aduan min ghairi aduihim fa akhudhu ma fi aidihim wa ma lam yahkum a'immatuhum bi kitabillah aw tahayyaru illa ja'alallahu bahum ba's. Lihatlah dalam 3 hadis ini bahwa Rasulullah SAW menjelaskan tentang kenyataan yang menimpa kepada umat ini. Berupa begitu banyak dari umat ini yang menyelisih agamanya, yang mereka melakukan pelanggaran kepada agamanya,
Seperti dinyatakan dalam hadis Tauban, perumpamaan kaum muslimin di akhir zaman adalah bagaikan makanan yang empuk, makanan yang lezat yang dikerumuni oleh orang-orang lapar. Kaum muslimin menjadi lemah. Lalu para sahabat bertanya, apakah kami pada waktu itu berjumlah sedikit? Maka Nabi SAW mengatakan, bahkan kalian banyak, tetapi bagaikan buih yang diterpa oleh air bah. Lalu akan diangkat rasa takut dari musuh-musuh Allah. Jadi musuh-musuh Allah tidak takut lagi kepada orang-orang beriman, kepada kaum muslimin. Dan akan ditimpakan kepada kita penyakit wahan, yaitu cinta dunia dan takut akan mati. Di dalam hadis dinyatakan, apabila kalian berjual beli dengan ina, berlebih-lebihan tentang dunia, bercocok tanam dan meninggalkan jihad, maka akan ditampakkan kepada kalian kehinaan. Nabi SAW menyatakan dalam hadis Abdullah bin Umar, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari 5 perkara agar tidak menimpa kepada kalian. 5 perkara ini ada merupakan dosa yang akan muncul di akhir zaman, yang merupakan sumber setiap kejelekan. Dan hadis tadi adalah belum diisyaratkan oleh saya di sini. Kata beliau, yang pertama, tidaklah perzinahan tersebar dalam satu tempat seolah-olah mereka menghalalkannya, kecuali akan terjadi penyakit taun, penyakit kulit, atau penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada kaum sebelumnya, penyakit AIDS hari ini. Dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan mereka, kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kesulitan hidup, kemarau yang panjang, dan dipimpinnya oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Maksiat dalam dagang, ya, mengurangi takaran, mengurangi meteran, mengurangi timbangan. Kemaksiatan berada di mana-mana, tidak amanah. Kemudian tidaklah mereka menahan zakat-zakat mereka, kecuali Allah Ta'ala akan menahan turunnya hujan. Seandainya tidak ada binatang-binatang yang melata, tidak ada kambing-kambing, tidak ada kerbau-kerbau, tidak ada semut-semut, dan tidak ada burung-burung, maka Allah Ta'ala tidak akan menurunkan hujan. Tapi rahmat kepada makhluk yang lain, maka Allah Ta'ala menurunkan hujan kepada kita hari ini. Dan tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menguasakan musuh-musuh kepada mereka, sehingga mengambil harta mereka. Dan tidaklah para pemimpin dari umat ini tidak berhukum dengan hukum Allah, kecuali akan terjadi pertikaian di antara mereka, pertumpah darahan, persengketaan. Dan ini adalah berita dari Nabi SAW, As-Sadiqul Masduq, berita dari orang yang terpercaya. Maka kepedulian ahli sunnah, kepedulian yang sangat besar. Apa kepedulian yang paling besar? Adalah mengembalikan umat ini kepada agamanya. Karena Nabi SAW mengatakan, tidak akan diangkat kalian dari kehinaan tersebut, dari musibah dan malapetaka yang menimpa kepada kita, kecuali kembali kepada agama kita. Maka dakwah salaf, dakwah ahli sunnah adalah merupakan dakwah yang paling mulia, dakwah yang paling besar, jihad yang paling besar, di mana mengembalikan umat ini kepada agamanya, mengajari mereka agamanya, memberitahu kepada mereka tentang agamanya, menjelaskan kepada mereka tentang agamanya. Dan ini adalah kemuliaan yang sangat agung. Bahkan ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dan dalam kitabnya yang lain seperti kitab Miftah dari Sa'adah, beliau mengatakan al-mujahidu naw'an, bahwa orang yang berjihad itu ada 2 kelompok. Yang pertama berjihad dengan pedang dan tombaknya, yang kedua adalah berjihad dengan ilmu dan hujahnya. Maka beliau mengatakan yang berjihad dengan ilmu dan hujah dinamakan dengan jihadul khasati bil khasah, di mana dinamakan jihad khusus, jihad dari orang-orang khusus, sebab tidak bisa dilakukan jihad ini kecuali oleh orang-orang yang khusus. Adapun jihad dengan pedang bisa dilakukan oleh orang awam.
Adapun jihad dengan tombak dan pedang bisa dilakukan oleh orang biasa. Tapi jihad menjelaskan ilmu, jihad menjelaskan hadis sahih dengan dhaif, jihad menjelaskan ini tafsir yang benar, jihad membantah pelaku kedzaliman, pelaku subhat, pelaku bid'ah, maka yang jihadnya adalah hanya ahlu ilmi, jihadul khasah. Maka jihad dengan Quran dinamai dengan jihad akbar. Faqad qala Allah Ta'ala, walau syi'na laba'atsna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Jika seandainya kami berkehendak, maka kami akan mengutus kepada setiap kampung seorang utusan. Maka janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir. Jihadi mereka dengan jihad yang besar. Qala al-mufassirun ay bil Qur'an ay bil hujjah, yaitu jihadi mereka dengan Quran, jihadi mereka dengan hujjah. Kana Ali wa sahabah awalu ma yujahidu al-khawarij bil hujjah qabla bisayfi wa sinan. Keadaan Ali dan para sahabat ketika akan memerangi orang-orang khawarij, maka yang pertama dilakukan oleh Ali dan para sahabat jihad dengan hujjah. Di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu datang ke Haura, datang ke markas orang Khawarij dan menyampaikan hujah dan berjihad dengan mereka, berdialog dengan mereka, sehingga diriwayatkan bahwa mereka yang berjumlah 8.000 kembali 4.000 orang kepada sunnah, dan tersisa mereka berjumlah 4.000. Lihat bahwa al-lisan as-sadiq, al-lisanul haq yughayyirun nas. Lihatlah bahwa kekuatan lidah, kekuatan lisan mampu membalikan sekitar 4.000 orang kepada sunnah. Bihilafi as-sayfi was-sinan. Ini lihat, sejarah membuktikannya. Maka oleh sebab itu ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala berfirman atau bersabda Nabi SAW, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadilah orang-orang musyrik dengan jiwa kamu, dengan harta kamu dan lisan kamu. Lalu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala mengeluarkan satu kata-kata, dia mengatakan yang maknanya kerusakan yang diperbuat oleh lisan adalah lebih besar ketimbang kerusakan yang dibuat oleh tangan. Sebagaimana kemaslahatan yang dibuat oleh lisan terkadang lebih dahsyat, lebih agung, lebih mulia ketimbang yang dibuat oleh tangan. Lihat Jaham ibnu Safwan laknatullah, Ja'ad ibnu Dirham laknatullah. Sampai akhir masa ada orang-orang yang mengikutinya. Dan sekian belahan manusia mereka mengingkari nama Allah, menyimpang tentang asma wa sifat. Dengan lisannya Ja'ad ibnu Dirham, Jaham ibnu Safwan. Sebagaimana kita mengetahui ribuan manusia kembali dan mengetahui sunnah dengan lisannya, salah satunya Imam Thahawi rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Balbahari rahimahullahu ta'ala, Imam Malik, Imam Ahmad dan yang bagi dan selainnya. Dan ini ihwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat jelas sekali. Demikian juga tidak hanya dengan ilmu, bahwa ahli sunnah dari masa ke masa maka mereka memberikan bantuan dengan harta dan jiwa mereka. Tetapi hakikat, bukan kata-kata, bukan ajakan semata. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Sini ada pertanyaan lagi dari SMS. Saat di zaman fitnah ini, apakah bisa disebut jahiliyah? Jazakumullahu khairan. Mengitlakan abad ini abad jahiliyah adalah sebuah kekeliruan. Kalau mengitlakan dinamakan dengan abad jahiliyah,
Karena ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jahiliyah dibagi kepada dua. Ada jahiliyah mutlaqah, ada jahiliyah muqayyadah. Tidak boleh kita mengitlakan hari ini adalah masa jahiliyah. Karena setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak bisa dikatakan tahun ini adalah tahun jahiliyah. Sebab ahlul haq akan senantiasa dalam setiap masa. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, wa fi riwayatin yujahiduna 'alal haq, wa fi riwayatin yuqatiluna 'alal haq. Senantiasa di antara umatku ini ada yang menang di atas kebenaran. Mereka berjihad dan menang di atas kebenaran. Mereka berperang di atas kebenaran dan mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul haq maujudun ila akhir sa'at. Ahli kebenaran itu akan datang dan ada dalam setiap masa. Tetapi kalau kita mengatakan qawiyat wa dhaharat, tetapi kalau kita mengatakan semakin menguat hari ini tentang jahiliyah boleh. Karena memang kenyataan. Ataupun kita mengatakan semakin banyak orang yang terpengaruh dengan jahiliyah, boleh. Demikian juga kita tidak boleh kepada seseorang muslim mengatakan si fulan jahiliyah, kecuali telah nampak kekufuran pada orang itu. Tapi kalau dalam orang itu ada sebagian kemaksiatan, maka kita cukup mengatakan dalam diri orang itu ada sifat jahiliyah. Maka dengan itulah para ulama mengomentari tentang sebuah buku yang judul bukunya apa? Abad ke-20, abad jahiliyah. Maka dikomentar dan pernyataan ini adalah pernyataan yang keliru. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Barangkali dari ikhwan ada yang mau bertanya langsung, saya persilakan. Ya, segini. Kalau begini kita langsung ke SMS. Di sini ada pertanyaan tentang bahwasanya kita diperintahkan untuk berhubungan baik dengan muamalah baik dengan sesama masyarakat. Dan di sini ada pertanyaan tentang bagaimana tentang wanita yang bercadar, karena secara kenyataan wanita yang bercadar itu kurang masyarakat. Bagaimana nasihat Ustaz bisa mengatakan? Bismillah. Hubungan para akhwat baik yang bercadar ataupun yang tidak memakai cadar. Karena tentunya hukum menutup wajah, para ulama berbeda pendapat. Di antara para ulama ada yang mengatakan wajib wanita menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Dan itu adalah pendapat kebanyakan para ulama. Sebagian para ulama ada yang mengecualikan wajah dan telapak tangan. Lalu bagaimana seorang muslimah berinteraksi dengan lingkungan? Maka ihwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam telah mengajarkan dengan kalimat yang umum tapi memiliki makna yang sangat luas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Lalu dirinci dalam hadis-hadis yang lain seperti man kana yu'minu billahi falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah berkata baik atau diam. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billah falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, muliakanlah tamunya. Man kana yu'minu billah falyuhsin jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka baiklah ke tetangganya. Bagaimana interaksi yang baik? Interaksi yang baik sesungguhnya digambarkan dalam 3 kalimat juga. Basasatul wajhi indal liqa. Bermuka ceria ketika ketemu.
Para umahat dengan umahat lagi ucapkan salam, assalamualaikum. Wajah yang ceria. Jika tidak ada laki-laki buka cadarnya, assalamualaikum, buka cadar. Baik. Karena dinyatakan di antara kemuliaan dan bagian dari keimanan mengucapkan salam bagi orang yang dikenal dengan orang yang tidak dikenal. Yang diketahui di situ kampung muslim. Ucapkan salam. Kemudian yang kedua yaitu kaful adza. Menahan diri untuk tidak menyakiti tangan kita, telinga kita, mata kita, lidah kita. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik, salam, menyapa. Ikuti tata krama suatu daerah yang tidak bertentangan dengan Islam. Ikuti tata cara bicara, tata cara menyapa, tata cara memanggil dengan adat yang ada, selama tidak bertentangan dan tidak ada larangannya dalam syariat. Yang ketiga apa? Badlun nada. Bersikap membantu, memberikan jalan keluar. Ya. Maka ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sikap seorang mukmin, mengamalkan ini. Dan tentunya ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini adalah hari rahmah. Hari ini adalah layak kita untuk lebih kepada sifat rahmah, tidak kepada sifat syiddah. Bukan syiddah tidak ada, bukan syiddah tidak boleh, tetapi awal langkah, awal sikap adalah bersikap lemah lembut. Tidak mengapa seorang akhwat kadang-kadang ziarah. Selama ziarah itu bukan ziarah yang mengandung makna syirik atau yang lainnya. Ziarah, ucapkan salam, memberi makanan kepada tetangga, mengasih hadiah dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh apa? Oleh Islam. Dan tentunya ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kepada orang mukmin, orang-orang beriman. Allah Ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Sini ada pertanyaan lagi dari SMS. Dakwah salaf adalah dakwah yang paling benar dan bisa mengembalikan orang-orang ke Islam yang benar. Apakah ini tidak dianggap sombong dan lain karena menggugurkan satu golongan? Dan barangkali ini pertanyaan yang terakhir karena sudah. Dakwah salaf ada dakwah yang hak. Dakwah ahli sunnah adalah dakwah yang hak. Itu ditinjau dari sisi salaf dan ditinjau dari sisi sunnahnya. Maka kita wajib meyakini yang benar adalah hanya satu, yaitu Islam. Yang benar hanya satu, yaitu sunnah. Adapun kita yang mendakwahkan Islam, adapun kita yang mendakwahkan sunnah, tidak mesti apa yang kita katakan semuanya benar. Tapi seorang muslim wajib mengatakan yang benar hanya satu, yaitu Islam. Yang benar hanya satu, yaitu sunnah. Selain Islam, selain sunnah adalah sesat.